Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan al-haya'u, adalah malu. Jazakallahu khair. Adalah yang sering kita dengar jamaah rahmatullah dalam interaksi kita, hubungan kita dengan yang lain. Kita pernah dengar al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian dari iman. Bagaimana kalau orang tidak punya malu? Apa yang akan dilakukan? Bagaimana perilaku dan juga perbuatannya? Lantas malu untuk menjadi malu itu pilihan atau fitrah? Fitrah adalah sudah menjadi bawaan, bahwa dalam diri kita ada sifat malu, atau kemudian itu sesuatu yang bisa dipelajari dan bisa hilang, ada dalam seseorang dan mungkin tidak ada dalam seseorang. Lantas malu itu apa? Ini pembahasan kita yang pertama, pertemuan perdana dalam membahas tentang al-haya'u, tentang malu itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, kadang muncul rasa malu. Kapan kita muncul rasa malu? Misalkan, kalau misalkan di depan ini beratus-ratus orang duduk, kemudian tolong dong maju ke depan, itu kipas anginnya dinyalakan. Misalkan ada kipas angin yang kemudian pakai tombol. Enggak mau, saya malu. Loh, cuman kita juga malu. Iya, saya kan masih punya iman, jadi saya wajar kalau saya itu malu. Karena malu itu sebagian daripada iman. Saya malu. Coba kamu maju baca itu apa, kemudian tugasmu di depan kelas. Enggak, saya malu sama yang lain. Nah, apakah seperti itu penempatan rasa malu? Dan juga jamaah rahimakumullah, maka di sini secara istilah malu adalah yu'arrafu bi annahu khuluqun. Malu adalah sebagian daripada akhlak yub'atsu ala tarkil qaba'ih, yang dia itu perlu muncul ketika mau ada malu untuk meninggalkan perbuatan yang buruk. Jadi rasa malu adalah rasa yang ada dalam diri kita untuk kemudian menjadikan pemiliknya tidak jadi melakukan apa yang diinginkan. Sehingga kapan kita harus menempatkan rasa malu itu? Di mana kita menempatkannya? Kadang kalau misalkan salah menempatkannya, menjadi salah perbuatannya. Jadi malu. Ada seorang pemuda itu, Panji. Karena kemudian terus pemuda kan. Pemuda datang. Ustaz, gimana ini? Enaknya gimana ini? Karena dia memberikan harapan, saya udah waktunya menikah, Ustaz. Saya harus menikah, tapi ada calon ini. Ya sudah, kalau cocok lamar aja. Enggak, Ustaz, nanti aja deh, saya malu. Gitu. Akhirnya hari berikutnya datang. Kenapa kamu sedih? Udah didahului sama orang lain ya? Iya, sudah didahului oleh orang lain. Sudah ada orang melamarnya, selisih 1 hari. Kan kemudian telah rasa itulah akibat malu tidak pada tempatnya. Karena malu jadi dia ketinggalan. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kemudian kita lihat terkait dengan sifat malu ini. Ini menjadi pembukaan dan sebagian nanti ada di dalam kitab yang akan kita pelajari. Kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-23, 24, kisah lama, kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam ketika menyelamatkan diri dari kejaran bala tentaranya Fir'aun, karena dicari-cari setelah proses pertengkaran dengan orang Kipti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a'u wa abuhna syekhun kabir. Fasaqalahuma. Ini yang berkaitan dengan
ketika Musa alaihissalam sampai pada sumber air di negeri Madian, dia menjumpai di sana sekumpulan orang-orang pada berkumpul untuk mengambil air dari sumber mata air tadi, diberikan kepada ternaknya. Jadi mengambil air untuk minuman ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang banyak orang itu, karena lelaki kemudian berjubel pada mengambil air. Ternyata ada 2 orang perempuan yang sedang duduk menunggu giliran. Dia tidak mau antri karena semua dipenuhi sama laki-laki. Ibarat kalau satu sumber itu bulat, maka sepenuh putaran bulatan ini dipenuhi sama lelaki yang pada ngambil air untuk diberikan minum kepada ternaknya. Jadi perempuan nggak bisa masuk. Ada 2 perempuan di sini. Menjumpai ada 2 perempuan, 2 wanita yang sedang menghambat ternaknya. Maka berkata, "Apa maksudmu dengan begitu?" Kedua wanita itu menjawab, "Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya." Jadi di samping bergantian, maka karena dia perempuan menghambat supaya ternaknya tidak maju untuk meminum kepada sumber air tadi. Kenapa? Malu. Ada rasa malu pada diri mereka untuk berjubel dengan lawan jenis, memberikan air minum. Maka dikatakan, kan jarang Bapak Ibu, kalau zaman Nabi Musa itu jarang perempuan menggembala kambing, itu jarang. Sekarang ada tidak Bapak Ibu perempuan yang menggembala kambing? Nek laki-laki kan biasa. Kenapa kamu jadi kayak gini, kulitmu hitam? Iya, dulu saya putih karena saya suka menggembala kambing, jadi hitam kulitnya, jadi terbakar. Tapi laki-laki itu, biasanya laki-laki. Saya dulu juga penggembala kambing. Kambing kami alhamdulillah 1 ekor. 1 ekor selesai. Cuma 1 ekor untuk kangen-kangenan, masih usia kecil itu. Karena minta kambing dibelikan sama kambing. Kemudian dilanjutkan bahwa sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Nabi Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Ada sifat malu. Jadi malu itu kalau nanti kita telusuri di dalam kitab ini Bapak Ibu, itu juga ada pada masa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam juga dulu juga memiliki rasa malu ketika kemudian auratnya tersingkap. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian juga Allah pun kemudian memiliki rasa malu, beda dengan kita selaku makhluknya. Ini kemudian kita lihat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifran. Jadi inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian, tabaraka wa ta'ala, hayyun, itu adalah memiliki maha malu. Allah itu malu. Bagaimana malunya? Hayyun karimun, maha dermawan. Yastahyi, Allah itu malu min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadayhi, ketika hamba mengangkat kedua tangannya selalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, berdoa kepada Allah. Kalau ada hamba yang berdoa kepada Allah, ayyaruddahuma sifron, lalu tangan itu kembali turun hampa, tidak dikabulkan doanya. Allah malu kalau ada hamba memohon tapi kemudian tidak dikabulkan. Maknanya adalah kalau kita memohon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Kalau kita selaku hamba meminta kepada Allah, Allah akan penuhi permintaan kita. Tinggal tunggu tanggal mainnya, kapan dan di mana, dalam kondisi apa kemudian Allah akan mengabulkan. Jadi kan kemudian dalam hadis yang lain, kemudian mamin muslimin yad'u min da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahimin illa atallahu biha ihda min salasin. Tidak ada seorang muslim yang kemudian dia berdoa kepada Allah, dalam doa itu tidak ada unsur berbuat maksiat, tidak ada niat untuk memutuskan tali silaturahim, illa atallahu biha ihda min salasin, kecuali Allah beri 1 dari 3 pilihan yang ada. Imma ayu ajjalalahu da'watuhu, yang pertama adalah Allah segerakan terkabulnya doa. Itu pilihan yang pertama, yang milih Allah untuk kita, bukan kita. Yang kedua adalah wa imma ayyudakhiraha fil akhirah, kalau Allah tidak kabulkan doa itu dengan segera di dunia, maka Allah akan ganti dengan pahala di akhirat.
Wa imma ayyusrifa anha minasu'i mislaha. Jika tidak dua-duanya dikabulkan, maka yang ketiga adalah Allah selamatkan dia dari bahaya yang bisa timbul dari doa itu kalau terkabulkan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada orang yang merugi ketika dia itu berdoa. Maka disebutkan oleh hadis Imam Abu Dawud bahwa Allah itu malu kalau ada orang hambanya berdoa tapi kemudian sia-sia selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, insya Allah doa itu tidak sia-sia selama syarat dan ketentuan yang berlaku itu dipenuhi. Kan kemudian banyak syaratnya, tidak boleh menyekutukan Allah, kemudian tidak boleh ada unsur dosa, memutus tali silaturahim, doa dipakai untuk bermaksiat, itu harus dipenuhi. Maka Allah adalah malu kalau tidak mengabulkan doanya. Dengan demikian Bapak Ibu, kemudian kita motivasi diri kita untuk banyak-banyak berdoa. Sesuatu meskipun itu mustahil bagi yang lain, tapi kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa juga kalau misalkan bahayanya gini, orang yang tidak punya malu itu berbahaya. Berbahaya. Kalau tidak punya malu berbahaya. Berarti kalau punya malu juga bisa berbahaya. Punya malu berbahaya, tidak punya malu juga berbahaya. Tapi kemudian harus kita ketahui bahayanya seperti apa. Kapan malu itu menjadi sesuatu yang berbahaya, kapan tidak memiliki rasa malu itu menjadi berbahaya. Orang kalau punya rasa malu menjadi berbahaya kalau malunya tidak pada tempatnya. Kamu kan terlambat baru datang. Iya, saya terlambat sholat jamaah. Ya sudah, kamu sholat sana di masjid itu. Kan kamu terlambat, yang lain sudah pada pulang. Saya malu ya sholat sendirian. Nanti kalau lihat orang lain, nah itu kan menjadi salah. Malu dalam melaksanakan kewajiban itu tidak dibenarkan. Malu dalam melakukan kebaikan itu tidak dibenarkan. Saya malu, gitu. Ayo temui orang tuamu. Saya malu. Malah ketemu orang tuanya itu malu. Ayo masukkan uang ini ke tempat sedekah. Saya malu. Terus gimana? Mau dilempar? Nggak bisa. Datang malu. Jadi malunya itu kemudian lalu tidak pada tempatnya. Atau orang kalau tidak punya malu, bahaya juga. Jadi sesuatu yang buruk ketika dia melakukannya pun tidak akan merasa malu. Tidak akan merasa malu. Hal-hal yang kemudian menjadi keji, perbuatan keji dan mungkar, kalau tidak ada malu pada pelakunya itu menjadi pembiasaan, malah menjadi biasa melakukan di tengah jalan, di samping jalan, di jalanan, dilihat banyak orang nggak malu. Maka Bapak Ibu jemaah rahmatullah, di tempat kita Indonesia kan tidak boleh bermesraan meskipun suami istri di tempat umum, ya kan? Apalagi kalau bukan suami istri di tempat umum, maunya di mana bolehnya? Ya di rumah, di kamar, itu nggak usah kemudian dipamer-pamerkan, malulah. Wah, kita nggak boleh malu, kita kan orang beriman. Ini kan boleh, ini kan istri saya, ini kan suami saya. Bukan masalah itu, ini tempatnya tempat umum, gitu. Tempatnya tempat umum, tahulah, tempatkan malu pada tempatnya, letakkan malu pada tempatnya. Jika tidak punya malu, perbuatlah sesuka hatimu. Itu. Jadi orang kalau sudah ada yang berbuat salah, diingatkan, Mas, jangan bercumbu di sini. Nggak apa-apa, ini kan pacar saya. Bukan masalah pacarnya. Ya ini kan tempat umum, mengganggu ketertiban pandangan gitu. Ini kan gara-gara kamu nggak punya pacar toh, nggak bisa merasakan toh. Itu dan sebagainya. Maka kalau orang sudah tidak punya malu, diingatkan kok masih tidak mau berubah, wes jarke. Biar nanti dinasihati sama yang lain yang lebih keras dan lebih tegas. Dinasihati dengan lemah lembut aja tidak mau. Hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu, perkataan para nabi-nabi terdahulu yang diketahui manusia adalah idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka perbuatlah sesukamu. Kalau tidak punya malu, sehingga malu ini, sifat malu menjadi sifat yang baik ada dalam diri kita.
berarti malu ini bisa menjadi penghambat seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Ayo ambil bagianmu, itu loh buahnya di atas gitu. Diajak mencuri, saya malu. Malu apa? Nggak ada yang lihat. Saya malu sama Allah. Malu bagaimana? Saya diberi kesehatan oleh Allah, masa kesehatan saya tak pakai untuk bermaksiat kepada Allah? Saya malu. Nah, itu yang bagus. Jadi malu kalau ditempatkan pada tempat yang benar, itu bisa mencegah pemiliknya untuk berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Jadi malu. Jadi kalau kita malu, kita tanam, kita rawat dalam diri kita, Bapak Ibu. Jangan sampai hilang. Jadi kita rawat bahwa, jadi kalau malu itu dikeluarkan kalau mau bermaksiat, mau melakukan tergoda untuk maksiat. Ingat, dilihat sama Allah loh. Masa tidak malu sih? Allah yang Maha melihat, mengetahui loh. Dilihat sama malaikat yuk, masa tidak malu sih? Kan gitu. Maka kalau tidak malu, dilihat Allah sudah tidak malu. Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Di waktu yang gelap ataupun sendirian, Allah selalu Maha mengetahui. Kok masih kemudian melakukan maksiat? Ya wes, nanti Allah akan memberikan sanksi kepada dirinya. Bisa dikurangi nikmatnya, atau kemudian dicabut nikmatnya sekalipun. Kan menjadi berbahaya kalau sudah dicabut nikmatnya. Karena tidak malu. Sudah tahu waktunya sholat datang, tapi kemudian tidak mau melaksanakan sholat. Sudah diundang, dipanggil melalui adzan, kemudian tidak sadar. Nah, maka kalau tidak tahu malu, lakukan sesukamu. Jamaah rahimakumullah, bahayanya nanti gini. Bahayanya adalah ketika orang itu karena merasa berani, merasa bisa, merasa memiliki kekuasaan, sehingga kemudian harus menerjang yang dilarang, itu bisa merusak dunia dan akhiratnya. Bahkan tidak hanya dirinya, bahkan orang yang berada di sekitarnya, keluarganya, masyarakatnya, alma maternya, kemudian jadi kena karena perbuatan dia yang melanggar tadi. Maka kalau kita lihat, berada di kanan kiri kita, kalau tidak tahu malu, misalkan orang pada antri misalkan membayar di tempat kasir, antri. Kadang yang tidak mau kan nyerobot saja. Nah, ini tidak punya adab nih. Atau ketika pada antri ngisi SPBU di SPBU itu, kemudian sudah tahu pada antri panjang, kemudian nyerobot, main-main merasa akamsi, anak kampung sini, saya kan anak sini, mau ngapain kalian gitu, dan sebagainya. Kan itu tidak malu, karena itu adalah perbuatan yang kemudian melanggar. Nyerobot itu kan melanggar dalam kondisi yang beratur itu. Maka malu perlu kita rawat. Rawatlah sifat malu agar selalu ada dalam diri kita, dan kemudian kita gunakan ketika ada godaan untuk melakukan maksiat. Munculkan, keluarkan sifat malu itu agar kita malu dengan kemaksiatan yang menggoda. Maka Allah Maha malu. Innallaha azza jalla hayyun sitirun yuhibbu al-haya'a was-satra. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Nah ini yang berkaitan dengan kebiasaan kita. Innallaha, sesungguhnya Allah azza jalla hayyun, maha malu, sitirun, dan juga maha menutupi. Yuhibbul haya'a, Allah cinta kepada sifat malu, was-satra, dan tertutup. Fa idza tasala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian itu mandi, falyastatir, maka hendaklah menutupi diri. Yang kemudian ini diterangkan oleh ulama sekarang ini adalah dalam bentuk kamar mandi. Itu untuk menutupi diri kita. Nah, bagaimana kalau mandi di sungai? Dulu kan suka mandi di sungai. Bapak-bapak ada generasi sungai nggak? Generasi sungai saya kecil itu dari jam berapa? Setengah 8 bisa sampai jam 2, jam 3 siang. Itu di sungai. Ya, karena masih belum SD. Kalau hari Minggu kan gitu, dihabiskan di sungai, main apapun permainan dicoba dan sebagainya. Maka nifal yastatir, hendaklah ditutupi. Maka mohon maaf, kalau di jalan ada yang kemudian tidak berpakaian, dia tidak berpakaian jalan. Kira-kira dia punya sifat malu tidak? Tidak punya. Yang malu itu yang kemudian berjalan tanpa pakaian, atau yang melihat orang yang berjalan tanpa pakaian? Yang melihat kan, yang malu malah justru yang melihat. Ih, nggak tahu malu gitu aja dilihat. Untuk nyamakan bentuk, nyamakan bagaimana maksudnya gitu. Lihat, nggak pernah lihat. Nah, justru yang malu adalah yang kemudian yang melihatnya. Oleh karena itu, kalau tidak punya malu ya
kerjakan apapun yang kemudian dia inginkan. Jadi perlu ada rasa malu, karena itu menunjukkan tingginya sifat atau adab kita dalam berinteraksi dan bermasyarakat dengan orang lain. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, beberapa hadis kita sampaikan. Al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Au bid'un wa sittuna syu'bah, atau 60 cabang. Jadi bid'un itu adalah bilangan antara 3 sampai 9. Itu adalah bid'un. Berarti sini 73 sampai 79, ini 63 sampai 69. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini, Bapak Ibu, tidak sekedar mengucapkan, tapi harus memahaminya. La ilaha, tidak ada Tuhan. Semua diberantas. Benda-benda yang diyakini sebagai Tuhan, kayak jimat yang lainnya, itu harus dibuang, diberantas. Benda-benda yang biasa, kemudian kalau pakai ini bisa menghilangkan seluruh segala penyakit luar dalam. Padahal itu cuma benda saja, bukan obat, bukan resep dokter. Atau kemudian jimat yang lainnya. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah seharusnya sudah tidak menyimpan patung dan berhala, jimat di dalam saku, dompet, peci, sabuk, pakaian, badannya. Setelah mengucapkan itu, dia tidak perlu menyimpan hal-hal demikian itu. Kalau sudah dibuang semua, diratakan tidak ada Tuhan, baru ditanamkan satu, illallah, kecuali Allah. Jadi salah kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi kemudian dia masih mengkultuskan tempat, kemudian mengkultuskan sumber mata air, pohon, itu tidak dibenarkan. Atau masih percaya dengan zodiak, ramalan zodiak, atau kemudian masih juga membenarkan ini, Bapak Ibu, cek khodam online. Nah, sekarang sudah tidak ada lain. Ya mungkin sudah tidak masuk di sini ya. Cek khodam online sudah tidak lagi, Maka yang sudah kemudian mengucapkan la ilaha illallah dalam menentukan hari pernikahan anaknya tidak dihitung lagi dengan weton pikro. Setu pahing. Weton yang paling kuat cinten apa, Pak? Weton yang paling kuat. Setu, angkane pinten? 9. Pasaran yang paling kuat pahing. Angkane 9. Hitungan weton. Ada. Di sini tak ada hitungan weton. Maka setu pahing. Ini, Pak. Setu ki 9. Pahing iku 9. Lah kalau misalkan dia lahirnya setu pahing, kan berarti 18 8 4 nek 5 kali berarti 2. Gunung Jugruk Segoro Asad, Gunung Jugruk Segoro Asad, Gunung Jugruk Segoro Asad, Gunung Jugruk Segoro Asad, Gunung Jugruk. Hitungannya Jugruk. Jugruk itu hancur. Nek Segoro itu berarti banjir. Asad itu berarti kering. Gunung berarti tinggi. Situlah. Nah, ini malah hitungannya beda. Kan 9 tambah 9 jadi 18. 18 itu hitungannya ratu. Weton ratu. Pegat ratu jodoh topo tinari patu sujanan pesti. Pegat ratu jodoh topo tinari patu sujanan pesti pegat ratu. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah tidak berpegangan sama ini. Nggak usah dihitung. Nggak usah kalau mau menikahkan putra putri, nggak usah ditanya wetonmu kapan, wetonmu piro, kemudian dihitung, nggak usah. Ini nggak tahu. Kalau ini weton jodoh, ini juga weton jodoh juga. Nek aku tak lihat ya, gunaku iki yo. Pasti ini kenapa Pak pasti? Mas pasti ya, pasti. Tak cek gunaku kok rebu pahing. Tapi nggak yakin. Tapi rebu pagi itu otak-atik saya, itulah. Nah, inilah kemudian orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kalau mau kemudian mau buka usaha, bangun rumah, meninggikan bangunan rumah, nggak usah dihitung-hitung kayak gini, nggak usah. Di Sumatera kan nggak ada, di Lampung apalagi tidak ada, ya toh, nggak ada, nggak usah pakai kayak gini.
Inilah hitung-hitungan Jawa. Dari mana? Allahu a'lam, saya juga tidak tahu dari mana. Itu sampai 36. Deh. Nanti nggak usah kayak gini ya. Panji kalau nikah nanti nggak usah hitung-hitungan. Nggak usah ditanya kamu kapan lahir udah dihitung, nggak usah. Primbon kejawen. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak usah percaya teman hitungan yang tadi. Di saat Rasul SAW kemudian berdakwah di salah satu Zilmajas, salah satu pasar di Mekah, Rasul kemudian mengatakan kepada orang-orang yang hadir, ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah, wahai kalian berada di pasar ini, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, tuflihu, kalian akan beruntung. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah, sabda Rasul, itu beruntung. Karena setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dibuktikan. Ucapan itu harus dibuktikan. Betul nggak la ilaha illallah? Kalau masih menggunakan hal-hal yang berbau weton, kemudian sesajen, syarat-syarat yang lain, maka tidak bergunalah ini, ya. Itu cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, karena ini menjadi misi utama para nabi dan rasul. Wa adnaha, yang cabang iman paling rendah adalah imatatul adza anil thariq, menyingkirkan halangan di jalan, menyingkirkan gangguan di jalan, menyingkirkan duri di jalan. Tapi kemudian Bapak Ibu harus hati-hati ketika ingin menyingkirkan barang ini. Bagaimana kalau sedang naik motor kemudian lihat ada dahan pakang pohon kemudian jatuh menghalang-halangi, kalau mau berhenti lihat di belakang, aman nggak kalau berhenti? Jangan sampai malah membahayakan. Maunya menyingkirkan dahan duri yang ada di jalan raya, kemudian berhenti mendadak. Yang belakang kaget, ngeremnya mendadak, menghindari, ternyata menimbulkan kecelakaan yang lainnya. Yang belakang juga gitu, yang belakang juga gitu, dan seterusnya. Maka harus hati-hati. Memang ingin mengamalkannya ini, tapi kemudian harus hati-hati. Jangan sampai kemudian maunya menghilangkan, menyingkirkan gangguan, tapi malah menjadi gangguan bagi orang lain. Wah, nih gara-gara bapak ibu berhenti mendadak kita jadi kecelakaan karambol. Nah, itu yang kemudian tidak kita harapkan. Wal haya'u, dan malu itu syu'batun minal iman, adalah salah satu cabang daripada iman. Jadi maka al haya'u minal iman. Nah, kalau misalkan nanti mau diteliti monggo. Tapi kemudian bagi seorang mukmin adalah malu itu adalah menjadi penting dalam kehidupannya ini. Jamaah rahimakumullah. Oh, sama. Ini jam setengah 12 lebih 7. Ini juga sama. Jam 12 lebih 7. Insyaallah. Merawat iman dengan malu. Al haya'u syu'batul minal iman. Jadi perlu dalam diri kita ada rasa malu untuk menahan diri sehingga kemudian tidak jatuh pada perbuatan yang diharamkan di dalam Islam. Maka malu itulah kemudian menempatkannya adalah tempatkan rasa malu kita, munculkan rasa malu kita di saat ada godaan untuk bermaksiat. Itu kemudian dimunculkan, malu. Sehingga kemudian malu itu tidak jadi melakukan godaan tersebut. Malu, ayo, kemudian apa? Godaan sekarang ini adalah kemudian seperti judi online. Kamu jangan main judi online. Kenapa? Kan orang nggak tahu kalau sama main judi online. Ya siapa tahu nanti bandarnya malah temenmu sendiri gitu. Dan sebagainya. Susah. Main judi online menang itu susah. Karena apa yang dilawan adalah AI, robot yang dilawan. Karena nanti dibuat, harapannya kan kalau lagi naruh taruhan, buat akun diisi, nanti kan akan naik. Wah, dapat pengembalian sekian ratus juta karena masangnya 1 miliar. Nanti turun, ketika turun pasang lagi taruhan lebih banyak. Harapannya dia akan naik, kemudian sebelum sampai pusat sampai puncak, ternyata hilang. Kan bisa jadi nggak bisa diusut juga. Maka kemudian malu janganlah. Itu nggak sesuatu yang nggak jelas. Mau kemudian pengen dapat untung banyak, ya udah jualan apa lagi, musim apa, jualan barang benda dan sebagainya, itu lebih jelas hukumnya. Maka al haya'u syu'batum minal iman.
Malu merupakan bagian dari keimanan. Nah, bukti dari keimanan kita salah satunya adalah rasa malu itu. Maka al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Jadi malu itu akan mendatangkan kebaikan. Bedakan malu dalam hal ini adalah kemudian rasa tidak ingin melakukan yang diharamkan oleh Allah. Kalau cuma hanya maju membaca, saya kok malu, itu bukan itu yang dimaksud. Atau kemudian, tolong ini minuman kasih ke jamaah putri, aduh saya malu, bukan malu itu yang dimaksud. Tapi adalah malu ketika hendak melakukan perbuatan dosa. Itulah kemudian yang dimaksud, itu yang perlu dirawat. Lantas kalau misalkan diminta, ini loh minumannya kasih ke bapak-bapak yang di depan sana, saya nganterin. Iyalah kamu nganterin, saya malu. Itu bukan malu yang pada di sini. Karena dia melakukan perbuatan baik, kenapa harus malu gitu? Karena itu sesuatu yang baik. Cuman ngantar minuman kan apa salahnya? Ya kan? Apa salahnya? Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Maka malu itu dimunculkan dalam keburukan. Ketika hendak tergoda melakukan satu yang buruk, maka hendaklah malu. Nah, jamaah rahimakumullah, malu pada Nabi Muhammad SAW juga ada dulu. Maka karena Nabi SAW asyadda hayaan minal azra'i fi jidriha fi khidriha. Tahu nggak perempuan kalau dipingit itu gimana rasanya, Pak? Bapak-bapak yang sudah menikah, sudah berkeluarga, dulu sebelum mendapatkan ibu kan dipingit. Bukan perempatan pingit yang sana itu bukan. Pingit itu apa, Pak? Nek pingit kan perempuan yang menikah itu di rumah, kamu di rumah ya, jangan keluar-keluar. Itu namanya dipingit kalau di daerah Pantura. Jangan keluar, kamu kan sebentar lagi akan nikah. Paling tidak adalah sekitar ada yang 2 minggu. Jadi 2 minggu itu sudah calon mempelai sudah tidak ada urusan keluar rumah, entah beli, entah itu fitting lah, kemudian cari ini kan sudah tidak ada lagi. Sudah di rumah saja. Kamu akan dinikahi oleh pejaka, oleh jejaka. Jadi jangan keluar. Kalau keluar nanti malah kemudian bisa ditaksir orang, malah bisa naksir orang. Kayaknya dia kalau lebih tampan dari calon suami saya ya, lebih menjanjikan ya, lebih putih dan sebagainya. Itu berbahaya. Nanti malah diletakkan lamarannya, Mas kita nggak jadi menikah ya, ada yang lebih baik dari Mas. Gitu bahaya. Maka perempuan yang dipingit memang biasanya adalah malu, karena dia sebentar lagi akan kemudian melepas nek laki-laki kan keperjakaan, nek perempuan gadis ya, kegadisannya, karena akan sebentar lagi menjadi istri bagi orang yang dia pilih. Maka biasanya ada punya sifat malu dilihat orang lain, kemudian malu dan sebagainya. Coba misalkan Mas Panji kalau lihat perempuan yang sedang dipingit kalau lagi makan, apakah kemudian mulutnya dibuka lebar? Kan enggak, Pak. Dibuka dikit-dikit gitu, dilihat. Karena lihat ada orang, dia jadi malu. Kalau minum ya, minumnya dikit-dikit aja minum gitu. Meskipun pedas kemudian minumnya dikit-dikit, ditahan. Tahan perutnya biar kelihatan kecil, ditahan. Tapi ketika nggak ada yang lihat, dia mau keluar sifat aslinya. Aslinya. Maka Rasul itu memiliki lebih pemalu daripada sifat gadis yang dipingit di kamarnya. Jadi suka malu. Jamaah rahimakumullah, sahabat Rasul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu memiliki sifat karakteristik yang berbeda-beda. Misalkan Abu Bakar orangnya lembut, ya. Dari sekian banyak sifat, lembut juga menjadi sifat dominan. Umar orangnya tegas. Itu Umar tegas. Iya, tidak. Jangan yang tidak gitu. Jadi orangnya tegas. Utsman itu memiliki sifat pemalu lebih daripada yang lain. Ali itu memiliki sifat yang humoris. Bisa diajak bercanda, tapi masih dalam koridor yang benar. Nek Ali itu kalau misalkan bercanda makan kurma, bijinya itu ditaruh di depan Nabi. Jadi Ali duduk, Nabi duduk, kemudian sahabat lain pada duduk. Kalau habis makan kurma, bijinya taruh di depan Nabi. Jadi dia nggak punya biji kurma. Kemudian mengomentari Nabi, ya Allah ya Nabi, banyak benar kurma yang engkau makan Nabi. Yang lain pada sedikit-sedikit, kenapa engkau malah banyak banget? Dilihat dari bijinya. Kalau bijinya banyak berarti yang dimakan banyak. Nah, itu guyonannya Ali. Nabi menjawab tidak mau kalah. Alhamdulillah Ali, saya makan kurma tidak dengan bijinya. Lah kamu bijinya mana? Makan kurma nggak ada bijinya. Nah kita kembali kepada Utsman. Utsman memiliki sifat malu.
Malunya Utsman pernah digambarkan dalam sejarahnya adalah ketika, mohon maaf, Utsman bin Affan hendak mandi, semua karyawan di rumahnya, kamu keluar, 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 keluar. Saya mau mandi. Maka pintu rumahnya ditutup, cekrek, dikunci, masuk kamar mandi, pintunya ditutup dan dikunci, kemudian mandi pakai air gayung pelan-pelan, sit, biur, pelan-pelan, jangan sampai airnya kemudian terdengar sampai luar. Kemudian biur gitu. Sama tuh seperti bapak-bapak kalau mandi tuh pakai gayung. Biar biur sampai malu. Nah, malunya kita mesti dalam muamalah nih Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika sedang kebelet ke belakang mengpap gitu. BAK buang air besar, BAB buang air besar. Kemudian kan lagi kebelet. Ternyata di luar orang saling ibadah wudu. WC-nya itu dekat dengan orang yang sedang wudu. Kan nggak enak. Ketika sedang wudu ada suara dari dalam, prat-prat kan nggak enak. Aduh, menjijikan ini suaranya gitu. Akan ditahan, tit gitu, nggak enak juga itu ditahan. Sudah di ujung tanduk kemudian dikeluarkan dikit-dikit. Jadi karena kita memiliki rasa, nah kayak gitulah rasa malunya itu seperti itu. Suatu saat akan diuji itu rasa malu. Nah ya kalau misalkan itu mau dilepasin nggak apa-apa, tapi orang kan jadi tahu, oh itu si ini tadi, oh ini diteriakin, yo ngono kuwi ngene, gas terus. Nah, merawat sifat malu, jamaah rahimakumullah. Istahyu minallahi haqqal haya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hendaklah kalian malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Kan ada yang malu yang tidak benar-benar, namanya apa? Oh, malu-malu kucing, kan gitu. Nah, kucing itu malu tapi kemudian ngambil gitu. Man istahya minallahi haqqal haya falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal batana wa ma hawa. Maka hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Kalau malu ya jaga kepalamu, termasuk juga apa yang berada dalam kepala, termasuk pandangan, penglihatan, ucapan, penciuman, pendengaran, termasuk adalah akal yang ada di dalamnya. Dan hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya, menjaga perut dijaga, jangan sampai kemudian makan makanan yang haram. Dan hendaklah ia selalu ingat kematian dan busuknya jasad. Ingat pun akan mati, pun nanti akan membusuk jasad itu. Pun orang yang kemudian tidak malu kemudian melakukan hal-hal yang dilarang secara syariat, nanti kamu akan mati loh. Ingat kamu akan mati, kamu akan busuk loh. Sudah mati busuk dicela sama orang lagi karena perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidupnya. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab kemudian juga demikian. Sudah kemudian mati, badannya membusuk, dan sama anaknya Utbah dilempar air dari kejauhan. Gantian apa sebagai pengganti memandikannya karena melakukan bau busuk. Maka ingat, jangan kemudian melakukan perbuatan yang dosa. Jangan hanya kemudian berdalih untuk menunjukkan keberaniannya. Ini loh saya, menunjukkan dan membuktikan kewibawaannya. Ini loh saya. Tapi yang dilakukan itu semua adalah melanggar. Kayak kalau di jalan kayak sok koboi, menghardik orang lain, mohon maaf meludahi orang lain. Ujung-ujungnya 10.000 materai permohonan maaf, kan gitu ujung-ujungnya. Meludahi orang lain kemudian nanti minta maaf, dan ini minta maaf. Yang terakhir kasus apa Bapak Ibu yang kemudian minta maaf? Menunjukkan wah-wahannya. Kemudian juga waman aradal akhirata tarka zinatad dunya. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah ia meninggalkan perhiasan dunia. Maksudnya tidak meninggalkan secara keseluruhan, tapi kemudian mengambil apa yang menjadi bagian di dunia itu. Surat Al-Qasas 77. Waman faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Dan barang siapa yang mengerjakan yang demikian, sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Berarti ini adalah menunjukkan sifat malu kepada Allah dalam meninggalkan yang dilarang. Malulah kalau melakukan yang dilarang oleh Allah. Apa dengan kemudian meninggalkan perbuatan buruk yang biasa dilakukan oleh kepala dan isinya. Kalau kepala dan isinya, kalau isinya adalah terkait dengan pikiran-pikiran yang kotor atau fiktor.
Victor adalah pikiran kotor. Jadi kemudian penglihatan yang haram, pendengaran yang haram, penciuman yang haram, dan ucapan yang haram itu kemudian ditinggalkan. Wah, saya kalau nggak ngibul itu orang nggak pada percaya. Ngertos ngibul, Pak? Nggak berbohong, dobos, itu dobos. Kalau saya nggak berbohong, orang nggak yakin. Maka harus untuk meyakinkan orang kadang harus berbohong. Itu harus ditinggalkan. Termasuk juga meninggalkan perut dan isinya. Maksudnya adalah jangan untuk menunjukkan keberanian lantas mengkonsumsi minuman yang haram. Ini loh saya mana? Tak minumnya. Seharusnya dia malu. Karena dia tidak malu, maka kemudian dia meminum minuman keras tadi, minuman alkohol tadi. Kemudian itulah menjadi kalau tidak punya rasa malu. Dan berdampak luar biasa. Orang tua, bapak ibu mengantar putrinya periksa ke dokter. Dokternya paham dengan penyakit loh. Kalau dia periksa awal, kok kayak gini ya penyakitnya ya. Bapak ibu, ini putrinya kerja di mana? Kerja di luar kota. Kerja apa toh? Kerjanya jaga ini dok, jaga toko baju kalau nggak salah, toko baju. Oh gitu ya. Kenapa dok? Enggak, cuman tanya saja. Tapi kemudian ditanya anak perempuannya, kamu kerja di mana mbak? Di luar kota, jaga toko baju. Oh gitu ya. Tapi menurut dokter nggak mungkin kalau hanya kerjanya jaga toko baju, nggak mungkin penyakitnya ini nggak nyambung gitu loh. Kalau misalkan mohon maaf, jaga toko baju terus sakitnya adalah ini kakinya kalau berdiri sedikit kesemutan, itu masih nyambung. Karena kalau jaga kan berdiri gitu, masih nyambung. Ini enggak. Sehingga kemudian orang tuanya diminta untuk bapak ibu mohon maaf bisa keluar sebentar, saya mau ngobrol sama mbaknya ini sama anaknya. Sudah keluar, kemudian ditanya, mbak. Terus terang, saya tahu penyakit Anda, tapi dengan pekerjaan Anda itu nggak nyambung, nggak relate itu. Coba kamu kerja apa? Dok, saya di luar kota, tidak kerja jaga toko baju, dok. Iya. Saya kira juga demikian. Kamu kerja apa? Saya kerja di diskotik. Saya kerja di diskotik. Iya, terus kamu lakukan apa? Saya kalau tiap malam itu minum minuman keras, dok. Nah, ini baru nyambung dengan penyakit Anda. Baru nyambung, organ dalamnya ada yang rusak akibat dari mengkonsumsi minuman keras terus-menerus, berkelanjutan dan terus-menerus berbulan-bulan. Nah, penyakit Anda itu di situ. Nah, inilah kalau akibatnya tidak memiliki rasa malu. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pertemuan perdana terkait dengan malu, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Oke. Malu nanti ya, malu rebutan nasi Jumat barokah malu, itu bagus juga itu. Jadi nggak usah pada rebutan kayak gitu, nggak usah rebutan deh. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.